Halo semuanya, di video ini saya akan berbagi informasi yang mungkin saja bermanfaat buat teman-teman yang nonton, utamanya buat teman-teman yang biasa investasi emas namun belum punya catatan yang rapih dalam proses investasinya. Nah, di sini saya membuat dan mengembangkan aplikasi catatan investasi emasku yang mana fiturnya super lengkap dan juga menarik karena di sini bisa dijalankan tanpa internet, tanpa jaringan, termasuk tanpa iklan. Karena aplikasi ini bisa langsung diinstalkan ke perangkat handphonenya. Nah, kemudian kita bisa menjalankan seperti biasa dan cukup ringan. Namun dalam waktu yang tidak terlalu lama, aplikasi ini akan ada di Play Store, sehingga buat yang mau langsung download di Play Store bisa juga langsung download di Play Store. Nah, cara pengoperasiannya, jadi kita langsung saja masuk ke aplikasinya. Nah, kemudian kita langsung ke pengaturan ya. Kita klik ke pengaturan, kita langsung masukkan dulu nama kepemilikannya ataupun tujuan investasi. Kalau misalnya kita itu sendiri dan punya rencana investasinya banyak, misalkan satu pendidikan, kita tulis aja ya, kita ketik dan klik tambah. Kemudian ada tujuan investasi lain, misalkan rumah, klik tambah. Nah, kalau salah misalnya bukan rumah, ya tinggal edit aja. Misalkan ganti ke kendaraan. Nah, bisa salah karena tipe atau mau diganti itu tinggal edit aja. Tapi kalau ternyata kelebihan tinggal hapus saja. Itu fitur pertama di pengaturan ya, caranya begitu. Nah, kalau misalkan kita itu mau mencatatkan kepemilikannya itu nggak cuma kita, tapi juga misalkan punya pasangan, punya saudara, ini bisa juga. Jadi kita tulis misalkan di sini, saya contohkan ya, yang pertama saya masukkan nama saudara saya Davi, kemudian nama saya, klik tambah, kemudian nama yang lain masukkan. Nah, setelah di pengaturan, kemudian kita langsung ke menu transaksi. Nah, di transaksi ini tentu ada menunya, ada beli atau jual emas, ada transfer kepemilikan atau transfer tujuan investasi. Kemudian di aksi ada beli atau jual. Kalau transfer kepemilikan jadi akan langsung berubah seperti ini ya. Tapi kalau beli atau jual, nanti aksinya beli atau jual. Nah, misalkan kita contohkan langsung ya. Nama Davi ini membeli produknya misalkan Lotus ya. Dan beratnya misalkan 60 gram. Nah, harganya misalkan 120 juta. Nah, untuk waktunya kita catat misalnya di 2024 ya. Untuk jamnya bisa disetting juga ya. Klik set, kemudian simpan transaksi. Nah, di sini tulisan berhasil ya, klik OK. Nanti muncul di dashboard. Nah, di dashboard ini ada informasi total berat emas terkumpul, total nilai transaksinya, kemudian ada cek kewajiban zakat, kemudian sebaran produk emasnya, termasuk mereknya ya. Kalau diklik itu di sini terlihat 60, artinya 60 gram. Kemudian distribusi kepemilikan, kemudian aktivitasnya. Nah, kemudian kita misalkan masukkan lagi transaksi, kemudian masih Davi misalnya ya. Davi ini ternyata membeli juga emas dengan merek lain, misalkan mereknya UBS seberat 25 gram, kurang lebih misalkan 130 juta ya. Nah, tahunnya ini di 2025 misalnya, bulannya di Januari lagi, nggak apa-apa. Nah, klik set dan simpan, klik OK. Nah, di depan langsung berubah sebaran produknya, ada UBS 25 gram dan ada Lotus 60 gram ya. Jadi untuk persentasenya Lotus lebih besar ya, 70,6%. Distribusinya masih Davi ya, dan aktivitasnya masih beli. Nah, kemudian kita tambahkan lagi, misalnya kali ini bukan Davi, tapi misalkan di sini saya membeli emas mereknya Antam 3 gram aja misalnya, seharga kurang lebih 7,5 juta. Nah, untuk tanggalnya misalkan di Desember 2025, jamnya bebas ya. Klik simpan. Nah, di depan ini langsung muncul ya Antam. Di sini Antamnya itu 3,4%. Kalau kita lihat distribusi kepemilikannya di sini Muhtar itu 3 gram, artinya kalau Davi ini 85 gram. Kemudian aktivitasnya masih beli ya total. Nah, kita lanjut lagi misalnya transaksi. Nah, kali ini kita misalkan Septian. Septian ini kita contohkan misal membeli emasnya itu mereknya Galeri 24.
totalnya misalkan 90 gram gitu ya. Untuk harganya misalkan 225 juta. Untuk tanggalnya misalkan sama di Desember 2025. Kemudian klik set, simpan transaksi. Oke. Nah, di sini muncul lagi untuk sebaran produknya ya. Nah, kalau kita lihat galeri 24 itu paling banyak ya, 90 gram. Kemudian di sini ada Lotus 60 gram, UBS 25 gram, dan Antam 3 gram. Jadi galeri 24 itu 50,6% ya. Distribusinya di sini ada nih, ada Muchtar, ada Davi, dan ada Septian. Nah, kemudian kita misalkan ya, contohkan lagi bahwa Septian ini misalkan di 1 Januari 2026 ini menjual. Kita pilih aksinya tentu jual ya. Kemudian di sini Septian misalnya. Septian ini jual 1 gram. Produknya apa? Karena dia punya galeri 24 aja, berarti pilih galeri 24 ya. Di sini 1 gram. Harganya 2.400.000 misalnya ya. Di tanggal 1 Januari 2026. Kita klik set dan simpan transaksi. Klik OK. Nah, di bawah, di dashboard bagian bawah ya, ada sebaran persentase untuk jual ya. Yang mana 20% jual dari total keseluruhan. Nah, kemudian kita contohkan lagi ya. Ada juga kondisi di mana Davi itu misalkan mau transfer kepemilikan atau jual ke Muchtar misalnya ya. Nah, apa yang dijual? Bisa Lotus, bisa UBS, terserah. Misalkan merek Lotus dijual ke Muchtar itu berapa gram? Misalnya 1 gram gitu ya. Tanggalnya kapan? Misalnya tanggalnya itu di 2026 juga ya, Januari 2026, tanggal 2 misalkan. Klik set dan simpan transaksi. Klik OK. Nah, di sini total berat emas itu kalau riwayatnya itu jualnya keluar kayak Septian yang ini ya, galeri 24 dijual biasa, maka akan berkurang di dashboardnya ini. Tapi kalau dia transfer keluar misalkan dari Davi ke Muchtar, secara gram itu akan tetap aja gitu untuk total beratnya gitu. Ini untuk kepemilikan semua orang ya, tapi kalau kita pilih ke masing-masing akan berubah juga di sini. Kita lihat di sini Muchtar 4 gram, Septian 89. Nah, untuk di riwayat juga bisa dilihat misalkan masing-masing aktivitasnya sudah pernah apa aja terkait kepemilikan emasnya atau investasi emasnya. Kemudian juga bisa dilihat dari rentang waktunya ya, mau harian kah, mau bulanan kah, atau mau tahunan kah gitu ya, bisa dilihat. Nah, di riwayat ini juga bisa diedit kalau ada kesalahan dari produk yang ditransfer atau dijual misalnya ya, atau pengirimnya dan penerimanya itu bisa diubah termasuk gramnya dan tanggalnya juga tentu. Kalau diubah tinggal perbaiki aja apa yang diperbaiki, kemudian klik update transaksi, nanti akan diupdate di bagian ininya. Nah, itu contoh bagian riwayat ya. Nah, setelah itu misalkan tadi kan Davi sudah mentransfer ke saudara Muchtar ya, atau ke saya ya. Nah, kemudian kita transaksi lagi, misalkan di sini transfer kali ini Septian ke saudara Muchtar di sini, misalkan 1 gram juga. Nah, tanggalnya di 3 Januari 2026 ya. Klik simpan, klik OK. Nah, itu untuk proses bagaimana transaksinya gitu ya, kemudian lihat riwayatnya, kemudian dashboardnya. Nah, setelah itu kita lihat di dashboard. Nah, di sini kita bisa mengecek kepemilikan masing-masing di dashboard itu. Misalkan semua orang di sini terlihat totalnya 177 gram dengan total nilai transaksinya 480 juta sekian. Kalau kita bisa lihat masing-masing Davi misalkan, di sini akan terlihat total berat emas yang dikumpulkan dan total nilai transaksinya. Kemudian saudara Muchtar juga bisa dilihat. Kemudian saudara Septian juga bisa dilihat. Termasuk dilihat dari sisi rentangnya bisa terlihat ya. Nah, Septian ini ternyata di Januari minus 2 gram ya, artinya pernah menjual gitu ya. Kemudian di 2025 bisa lihat ini 0 gram. Kemudian 2026 tadi ya minus 2 gram.
Nah, kemudian kita lihat di tahunan juga bisa dilihat ya. Ini 2025 ini 90 gram ya, pernah beli. Ini tahunannya. Tapi kalau bulanannya ini 2025 ini 0 gram karena aktivitas beli 2025 itu di Desember. Kita lihat Desember. Nah, ini ya 90 gram. Nah, kita kemudian mengecek untuk fitur zakatnya nih. Kalau kita ngecek semua pemilikan, ini andai kata untuk kepemilikannya itu bukan nama orang ya, tapi tujuan investasi misalnya, kita bisa ngecek nih fitur zakatnya. Kita lihat semua kepemilikan dan rentang waktunya semua waktu ya. Kita lihat cek kewajiban zakat. Nah, di sini ada informasi nih, syarat haul dan nisabnya sudah terpenuhi, masukkan harga buyback emas hari ini per gram. Misalkan harga buyback hari ini itu Rp2.400.000. Klik OK. Nah, di sini langsung sudah wajib zakat 2,5%. Statusnya nisab dan haul hijriah terpenuhi, masa simpannya 365 hari, haul ke-1. Kemudian nisab awalnya 1 Januari 2025. Aset saat ini 177 gram, waktu zakat berikutnya 12 Desember 2026. Kalau kita mau bayar zakatnya sekarang ya. Kurs buybacknya 2,4 juta per gram. Misalnya kita sudah bayar zakat, klik aja. Jika sudah bayar zakat ya, klik kapan bayar zakatnya, misalkan ya sekarang, klik OK. Nah, ini langsung berubah jadi hijau bahwa kita sudah bayar zakat. Zakat haul ini telah tercatat dibayar. Kapan zakat berikutnya? Di sini ditulis 12 Desember 2026 gitu ya. Karena ini hitungannya hijriah ya. Nah, kemudian kita lihat misalnya kalau masing-masing orang itu, karena ini kepemilikan bersama ya, artinya 3 orang, jadi kita lihat masing-masing nama aja gitu ya. Kita lihat Davi, cek kewajiban zakatnya. Di sini Davi ternyata belum wajib zakat gitu ya. Emas yang terkumpul 84 gram belum mencapai nisab minimal 85 gram secara menetap. Kita lihat punya Muta sama ya, belum wajib zakat gitu ya. Kita lihat Septian. Nah, di sini Septian ternyata menunggu haul nih. Karena nisabnya sudah tercapai pada Desember 2025, masa kepemilikannya baru berjalan 32 hari. Estimasi wajib zakatnya kapan nih? Haul pertamanya itu di 23 November 2026. Nah, kalau misalnya sudah wajib zakat, nanti akan ada informasi seperti yang di depan ini. Contohkan seperti ini. Nah, nanti akan ada tulisan sudah wajib zakat. Kita contohkan ya, di sini misalkan Davi ini kan kalau cek sekarang kan belum wajib zakat ya. Kita tambahkan transaksi, misalnya dia beli lagi emas 2 gram 5 juta misalnya. Klik simpan, klik OK. Kita ke dashboard lagi. Cek kewajiban. Di sini menunggu haul ya, karena dia belum mencapai waktu 1 tahun penuh ya. Nah, sehingga kita coba ubah riwayatnya ya. Misalkan Davi itu beli 2 gram ini bukan di 2026 tapi di 2025. Kita cek ya, kita set dan update. Klik OK. Kita lihat lagi cek kewajibannya. Nah, di sini sudah terpenuhi syarat haul dan nisabnya nih. Sehingga kita masukkan misalkan per gram hari ini. Klik OK. Nah, di sini Davi ini sudah wajib zakat dengan informasi yang sama seperti tadi ya, semua kepemilikan. Dan di sini jumlah zakatnya berapa? Rp5.160.000. Kalau sudah bayar zakat tinggal diklik aja kapan bayar zakatnya gitu ya. Jadi nanti akan ada informasi zakat berikutnya. Nah, kalau misalnya Davi ini diganti namanya jadi Rehan, klik OK. Di depan itu akan berubah jadi Rehan, bukan lagi Davi gitu ya. Termasuk di riwayat ini akan berubah menjadi Rehan, bukan lagi Davi gitu. Kalau misalkan di sini dihapus, Rehan ini dihapus, klik OK. Di depan itu ya kepemilikan hanya Muhtar dan Septian, termasuk di riwayat itu hanya Muhtar dan Septian. Jadi Davi itu udah nggak ada, atau Rehan itu udah nggak ada. Di sini pun sudah nggak ada. Nah, jadi itu untuk aplikasi yang baru saya buat dan kembangkan ya. Ini versi 1.1 karena versi beta jauh banget dari yang sekarang.
versi 1.0 juga berbeda dari sekarang. Nanti ke depan akan saya kembangkan juga terkait untuk data cadangan, akan coba saya online kan. Nah, jadi untuk yang nonton, yang biasa investasi emasku, yang tertarik untuk punya aplikasi ini, ada dua cara ya. Untuk saat ini karena belum ada di Play Store, bisa pesan secara offline. Jadi saya akan instalkan aplikasi ini ke handphonenya, bayar sekali untuk seumur hidup atau untuk selamanya, karena ini tanpa iklan, tanpa internet, tanpa jaringan, dan ini cukup ringan. Tapi kalau mau nunggu di Play Store itu bisa juga, tinggal pantau dan tinggal download kalau sudah ada di Play Store. Bedanya kalau yang di Play Store tentunya nanti akan ada iklan, meskipun tidak terlalu banyak saya settingnya. Nah, kalau ini betul-betul tidak ada iklan. Baik, saya kira itu untuk video kali ini. Terima kasih.